Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya sedang berada di daerah Subang. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya berkunjung ke makam keramat leluhur yang bernama Mbah Dalem Sukahayu. Insya Allah di sini saya akan mengupas tuntas tentang jati dirinya yang Mbah Dalem Sukahayu, dan juga di sini ternyata masih banyak juga petilasan-petilasan yang masih belum terungkap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, sekarang saya akan menjumpai kuncen yang ada di sini, dan alhamdulillah di sini sedang dilakukan renovasi untuk fasilitas orang-orang yang berziarah. Ya sahabat IMP, kita ikutin, kita akan bertemu dulu dengan juru kunci di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, izin ya, karena sekarang saya di sini insya Allah akan membahas dan mengupas tuntas tentang jati dirinya Mbah Dalem Sukahayu, supaya nanti orang-orang yang berziarah itu tahu tentang siapa beliau, keturunan dari mana, dan orang tuanya siapa. Ya, silahkan. Ya sahabat IMP, kita ikutin ya. Assalamualaikum. Ya sahabat IMP, sekarang di sini saya, suami dan juru kunci akan melakukan ziarah dulu. Insya Allah nanti setelah berziarah saya akan membahas tuntas tentang siapa beliau ya. Yuk sahabat IMP, kita ikutin, kita sama-sama berdoa di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa daratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ajwadul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila susun ke Mbah Dalem Sukahayu, khususan ali kubur ke pengarasa Mahmur Wadi Madar Pamajaya ke pengarasa Manten. Khususan ali kubur ke pengarasa yang haji gegar ilat pasir elang pil barokatin surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim dan sakirin hamdan wa yukafi majidah. Ya arhamanir rahim. Allah selamatan pidin wa jadatan fil barakatan fil jasadi wa jadatan firiji wa tobatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa zanata minan nar wa rabbana la tijzi qulubana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatin surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kedatangannya Neng Anggra ke sini sama Abah diterima kehadirannya Abah Sukahayu prakanca di sini. Abah mau tanya ke Neng Anggra ketentang Mbah Dalem Sukahayu, dari mana asal usulnya, siapa ya keturunannya, siapa yang namanya aslinya gitu. Jadi begini Mbah, kalau Mbah Dalem Sukahayu itu adalah nama alias ya, bukan berarti nama aslinya. Nama asli beliau itu adalah Prabu Rangga Anik. Beliau itu keturunan dari kerajaan Majapahit. Beliau anak dari Prabu Adipati Pasopati. Prabu Adipati Pasopati itu adalah cucu dari kerajaan Majapahit muda, yang memang pada saat itu menikah dengan Mbah Putri Sukasari. Ya, di situ mempunyai anak satu, yaitu Prabu Rangga Anik. Jadi Prabu Rangga Anik ini alias Mbah Dalem Sukahayu pada saat itu ditugaskan
oleh orang tuanya untuk bisa menjadi pejuang kemerdekaan pada saat zaman Belanda dan Portugis. Beliau itu sebenarnya tidak menguasai daerah Subang saja, tapi beliau menguasai daerah Karawang, Sumedang, Cirebon, dan Subang. Nah, kenapa ada makamnya beliau di sini? Karena pada saat itu, sebelum akhir hayatnya, beliau itu mengabdikan dirinya untuk masyarakat banyak di daerah sini. Bahkan adanya perairan-perairan sawah, listrik, itu adalah jasa dari beliau yang pada saat itu merampas dari Belanda dan Portugis. Beliau di sini tidak hanya satu orang saja, tetapi beliau ditemani oleh sahabat-sahabatnya yang memang mempunyai keilmuan yang tinggi. Beliau bisa dikatakan di sini itu sesepuh ya, karena beliau yang memang mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada sahabat-sahabatnya, seperti Eyang Nurwadi. Terus di sini pun juga ada kan yang disebut dengan Eyang Rangga Soleh ya. Beliau itu adalah murid-muridnya dari beliau yang memang diberikan kemampuan ilmu hikmah, ilmu perang, dan juga ilmu politik dalam agama. Nah, saya juga jadi penasaran, Bah ya. Boleh saya bertanya juga ya, Bah ya? Nah, Eyang Sembah ini kira-kira umurnya berapa tahun ya gitu ya? Ya, Bah ya. Itu kan biar nggak tanda-tanya juga ya, Bah, buat kita semua. Dan waktu semasa hidupnya itu yang dimiliki oleh beliau itu keilmuan apa gitu? Jadi semasa hidup beliau itu mempunyai ilmu, kalau Sundanya ya, saciduh metu saucap nyata. Kenapa banyak pejabat yang datang kepada beliau pada saat itu jadi? Kenapa banyak orang yang pada saat itu belum mempunyai jodoh, akhirnya dengan seketika mempunyai jodoh yang pasti? Jadi bisa dikatakan selain mempunyai ilmu hikmah, beliau itu punya ilmu yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan itu adalah ilmu sufi. Tetapi beliau pada saat hidupnya tidak pernah menyombongkan diri. Bahkan beliau lebih menaikkan anak-anak didiknya seperti Eyang Nurwadi, Eyang Rangga Soleh. Beliau itu selalu di belakang layar, tetapi beliau ada di hadapan orang banyak dan ada di depan orang banyak untuk membasmi peperangan. Untuk usia, beliau wafat di sini pada tahun 1693. Berarti udah sangat tua sekali ya. 400 tahun kurang lebih. Nah, beliau pun juga pada saat wafat bukan karena dibunuh, tapi beliau karena sakit. Beliau wafatnya di sini bisa dikatakan beliau tidak mempunyai istri, tidak punya anak. Tetapi beliau mengangkat anaknya Eyang Nurwadi untuk dijadikan generasi penerus yang pada saat itu menjadi ulama besar di wilayah sini. Dan beliau pun juga dulu pernah berpesan pada saat sakit, jikalau nanti datang musibah besar berupa banjir bandang, itu jangan kaget, karena nanti itu akan bisa membuka makam saya, kata beliau dulu, dan makam orang tua kalian, yaitu Eyang Nurwadi, Eyang Rangga Soleh. Cuman kalau untuk Eyang Nurwadi kan emang jelas sudah ada ya petilasan makamnya gitu kan. Tetapi kalau untuk Eyang Rangga Soleh belum ada. Mungkin nanti kita akan tunjukkan yang ada di depan, tepat di seberang makam ini. Nah, kenapa beliau pada semasa hidup tidak mau menikah? Karena mendapat pesan dari orang tuanya bahwa jangan pernah menikah sebelum sukses untuk menyebarkan agama Islam dan membasmi kejahatan-kejahatan dari negara lain. Cuman pada saat itu beliau udah tua ya, di usia 78 tahun. Beliau sakit, akhirnya beliau memberikan ilmu-ilmu kepada anak didiknya, yaitu yang diangkat anak oleh beliau, anak dari Eyang Nurwadi, yang memang makamnya ada juga di dekat makam Eyang Nurwadi. Nah, ini mungkin saya mewakili Abah juga, karena kan dulu ini kita awalnya untuk berjarah itu kalau nggak salah kan kita di sini dulu ya. Saya sama istri saya itu di sini, Bah. Awalnya gitu, sebelum meraih kesuksesan dalam urusan ilmu ataupun duniawi gitu ya, Bah. Alhamdulillah, emang saya di sini waktu tirakat awalnya. Nah, yang mau ayah pertanyakan untuk mewakili Abah gitu istilahnya, yang berjarak ke sini itu harus seperti apa sih? Harus membacakan apa supaya benar-benar alhamdulillah ada ijabahnya Allah gitu dengan sababiahnya Eyang gitu.
Jadi gini, untuk semua orang yang ingin berziarah ke sini mendapatkan fadilah dan karomahnya ya dari kekasih Allah, itu harus mempunyai ketulusan hati, keikhlasan hati, dan niat yang lurus. Karena Eyang berjanji pada semasa hidupnya, di saat nanti saya udah wafat, karena yang wafat itu adalah jasad, tetapi keilmuan itu tidak akan pernah wafat. Dan ruh itu bisa hadir ke hadapan orang yang dikehendakinya. Jadi Eyang akan membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tujuan orang yang berziarah ke sini itu lurus tujuannya, tidak meminta yang macam-macam. Nah, Eyang sempat murka kepada orang-orang yang berziarah yang memang menyalahgunakan tempat ini. Karena kan tempat ini harusnya dipakai kebersihan lah intinya gitu ya. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan situasi dalam kesempitan untuk bisa mendapatkan pundi-pundi uang dengan segala macam transaksi masalah benda pusaka katanya gitu. Kata Eyang. Terus juga maaf melampiaskan birahi kepada tamu-tamu yang datang ke sini. Dan juga pernah ada orang yang meminta sesuatu yang harusnya itu tidak diutarakan di sini. Yang disebut dengan togel. Itu. Jadi pada saat itu Eyang sempat murka, makanya sekarang ini ditutup supaya nggak ada lagi orang yang datang ke sini. Ada yang datang 1, 2 atau misalkan beberapa puluh orang, tapi itu adalah orang yang dikehendaki atas izin Allah, yang memang mempunyai tujuannya lurus, niatan yang baik. Nah, jadi bisa dikatakan tempat ini benar-benar keramat ya. Karena tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang untuk saat ini. Karena pada saat itu, saat rame-ramenya tempat ziarah ini, banyak sekali orang yang menyalahgunakan tempat ini. Nah, kalau seandainya sekarang ini ada orang yang tujuannya lain, akan seperti apa dampaknya? Dari sekarang sampai ke depan ya. Itu akan terlihat jelas oleh Mbah Edeng, juru kunci, oleh Abah pengelola yang suka ada di sini gitu. Jangankan dia sehat lahir, yang ada saat dia datang ke sini itu akan sakit karena punya niat dan tujuan yang nggak baik. Jadi gini, kita kan datangnya ke tempat ziarah itu ziarah kubur, mendoakan yang sudah tidak ada. Tujuannya munajat kepada Allah. Tetapi sababiahnya dengan datang ke sini itu kita berupaya supaya kekasih Allah bisa memunajatkan doa kita kepada Allah. Tapi orang yang pernah datang ke sini beberapa waktu lalu gitu ya, tujuannya musyrik. Jadi meminta ya tadi itu togel gitu kan. Terus seperti yang tadi saya sampaikan, menyalahgunakan tempat ini. Itu nggak boleh. Jadi nanti untuk sekarang sampai ke depannya akan terlihat orang itu datang baru 1 malam langsung sakit. Nah, terus ini selama Eyang di sini tuh adakah contohnya sesuatu yang dipendam Eyang berupa pusaka atau apa ya? Nah, itu kan bisa ada hikmahnya juga buat untuk dimuseumkan ya, Bah. Satu atau dua gitu ya, Bah ya. Nah, itu untuk salah satu buktinya juga gitu kalau Eyang ini dulunya itu adalah benar-benar seorang pahlawan. Ya, seorang pahlawan pasti megang senjata gitu kan, selain doa gitu. Bisa dikatakan beliau pejuang ya, pejuang kemerdekaan. Tetapi beliau pada saat itu hanya menggunakan bambu kuning saja pusakanya, tidak pernah menggunakan yang lain-lain. Makanya kenapa Eyang sebelum-sebelumnya sempat murka dengan transaksi barang antik atau benda pusaka, karena memang Eyang tidak pernah memakai yang seperti itu. Banyak orang katanya hasil narik di sini ada ini pusakanya Eyang, pada itu bohong. Hanya mengandalkan dengan doa dan kepintarannya yang memang pada saat itu berguru langsung kepada ayahandanya, cucu dari Raja Majapahit. Nah, mungkin Bah, saya mau izin Bah, saya mungkin akan nyuruh istri saya untuk mediasi dengan sahabatnya Eyang di mana tempat makomnya gitu ya. Makamnya. Iya. Ya, kita langsung aja ke sana. Iya. Ya, silakan. Ya, sahabat IMP, di sini sekarang kita akan menunjukkan makam Eyang Rangga Soleh ya. Beliau itu adalah sahabat sekaligus muridnya dari Mbah Dalam Sukahayu. Nah, selain dari petilasan beliau, ternyata di sini ada petilasan dari Prabu Kian Santang. Yang dimana petilasan itu adalah sebuah pohon besar yang tadi ada di depan. Mungkin nanti kita akan tunjukkan lagi ya, karena di situ benar-benar Prabu Kian Santang memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 41 hari, 41 malam.
Yuk sahabat IMP, kita ikut. Ya sahabat IMP, ternyata dengan tunggul batu yang ada di depan saya ini adalah petilasannya dari Eyang Ranggasoleh. Sahabat IMP, jarak dari meninggalnya Mbah Dalem Sukahayu dan Eyang Ranggasoleh itu nggak jauh beda, cuma beda 3 tahun saja. Jadi beliau itu memang sahabat sejati ya, yang memang pada saat itu berani bertaruh nyawa demi menyelamatkan masyarakat banyak. Sampai beliau udah tua, renta, sakit-sakitan, tetapi dengan keilmuannya beliau bisa menumpaskan penjajah Belanda dan Portugis. Nah, selain ini, saya akan menunjukkan lagi petilasan dari Prabu Kian Santang. Yuk, kita ikuti. Inilah sahabat IMP, pohon yang memang menjadi saksi sebagai makom petilasannya Prabu Kian Santang. Pada saat itu, Eyang Prabu Kian Santang bermunajat diri di sini selama 41 hari, 41 malam. Dan dulunya ini adalah hutan belantara, yang memang di sini tumbuh pohon ini yang memang usianya udah ratusan tahun. Kenapa harus ada di daerah Cisalak, Cihideng, Subang? Karena pada saat itu di sini banyak sekali orang-orang yang terjajah, dan Eyang Prabu Kian Santang pun juga di sini membantu pejuang-pejuang untuk bisa memberantas kejahatan. Karena dulu di sini banyak sekali gadis-gadis yang memang dijadikan selir. Terus banyak sekali orang-orang yang meminta upeti kepada penduduk yang ada di wilayah sini. Bahkan banyak sekali orang-orang yang dijadikan kerja paksa untuk pembangunan-pembangunan yang sekarang ini ada jalur pantura. Sebenarnya ini adalah jasa-jasa dari para leluhur kita semua. Nah, untuk sahabat IMP, siapapun yang ingin berziarah ke sini, insya Allah akan mendapatkan padilah yang sangat luar biasa, semua atas izin Allah. Karena di sini adalah tempat petilasan dari Prabu Kian Santang, dan di sana juga tadi ada makamnya Eyang Ranggasoleh, dan yang paling utama yang tadi saya jumpai dan saya datangi itu adalah makam dari Mbah Dalem Sukahayu. Siapapun yang berdoa di sini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala sesuatu akan mendapatkan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala dengan perantara sababiah permunajatan dari Mbah Dalem Sukahayu. Untuk masalah ujian, biasanya orang yang datang ke tempat ini untuk berziarah akan mendapatkan ujian berontak hati dan pikiran. Tidak tenang hati, gelisah, dan selalu ada perkara yang datang secara tiba-tiba. Itu jangan khawatir, karena itu merupakan salah satu ujian yang memang datang dari Allah untuk menguji hambanya supaya bisa lebih mengingat dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini biasanya kalau misalkan ingin terasa padilahnya, minimal berziarah 7 malam, maksimal 41 malam. Insya Allah akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kita inginkan. Untuk doa yang tepat yang bisa diamalkan saat berziarah di makam Mbah Dalem Sukahayu itu adalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, karena beliau sangat menyukai 2 surat tersebut, karena 2 surat tersebut bisa untuk pengobatan ya, pengobatan medis atau non medis, karena beliau pun juga dulunya sering mengobati orang banyak. 2, untuk bisa
mendapatkan ilmu hikmah, dan 3 untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, manfaat, dan barokah. Sebenarnya pada saat itu, pada saat terjadi bencana banjir bandang, barulah diketemukan makamnya beliau. Dan dulu sempat banyak sekali pejabat-pejabat dari seluruh Nusantara yang datang ke sini karena mendapatkan ilafat untuk bisa datang ke sini. Dan alhamdulillah atas izin Allah, kebanyakan tercapai cita-citanya. Bahkan saya pribadi dengan suami pada saat seminggu setelah menikah mendapatkan petunjuk dan ilafat untuk bisa datang ke kampung Cisalak, Cihideng, Subang. Akhirnya di sini saya menemukan makam Eyang Mbah Dalem Sukahayu, dan ternyata sama ciri-cirinya beliau itu dengan yang masuk ke dalam mimpi saya. Selalu memakai jubah putih, memakai sorban, dan juga memakai udeng. Rambutnya itu panjang, beruban, dan ada janggotnya putih sedikit. Itu adalah ciri-cirinya beliau. Dan pada saat saya bermukim di sini, di situ beliau berkata, insya Allah nanti kamu akan mendapatkan ilmu hikmah dan akan tercapai juga dalam bab duniawi. Alhamdulillah atas izin Allah, sekarang saya dan suami bisa sampai ke titik yang sekarang yang alhamdulillah tidak kekurangan, cukup, dan bisa membantu orang banyak atas izin Allah. Dan sababiahnya dulu saya juga berziarah ke sini. Jadi Mbah Dalem Sukahayu itu mempunyai nama asli ya, Prabu Rangga Anik. Jadi nanti siapapun yang ingin berziarah tinggal sebutkan aja, ila hadrati khususon Prabu Rangga Anik alias Mbah Dalem Sukahayu, Al-Fatihah. Al-Fatihahnya minimal 41 kali, maksimal 101 kali. Ya sahabat IMP, mungkin penelusuran dari saya cukup sekian. Mungkin sekarang IMP Entertainment News akan meminta pernyataan dari juru kunci yang ada di Mbah Dalem Sukahayu dan juga dari pengelola. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edeng Rusnaya, ya. Juru kunci Mbah Dalem Sukahayu. Ya. Bapak sudah berapa lama menjadi juru kunci, Pak? Di tahun 78 sampai sekarang. Ya. Kira-kira apa saja pengalaman atau misalnya ada sesuatu yang aneh gitu? Kalau ada sesuatu yang aneh, ada misalnya ada kakak pakai jubah, terus ke saya itu ngasih saran harus dibaca ya ini gitu. Ya, yang lainnya mungkin ada yang terus yang orang yang selama ini banyak yang jarak ke sini, bagaimana terkabulnya berapa persen, Mbah? Keinginannya? Keinginannya banyak yang terkabul, udah datang ke sini, pulang jadi sini ada yang terkabul dan diijabah sama Allah lah. Saya Pak Masmur. Pak Masmur itu Ya. Sebagai apa tadi? Sebagai kebersihan. Ya, Cuma di samping itu kadang-kadang setiap kliwon suka mimpin mimpin zikir. Nah, terus untuk Amil di sini udah berapa lama, Mil? Saya mulai tahun 2006. Amil ada hal-hal yang aneh nggak, Mil? Yang di luar akal? Kalau menurut saya perasaan nggak ada, cuman ada dari orang-orang yang menyampaikan kepada saya, ini Pak tolong dibaca, saya kamandatan dari Mbah, katanya begitu. Waktu itu ada namanya dikatakan ya kalimah-kalimah yang harus dibaca gitu. Nah, kita kembali ke Mbah Odeng sebagai juru kunci. Nah, Mbah, mohon maaf nih. Ya. Ini orang yang berjarak ke sini dari mana saja, Mbah? Seluruh Indonesia atau seluruh dunia? Seluruh Indonesia ada. Yang berjarak ke sini? Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, Mbah, terima kasih banyak, Mbah. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kerjasamanya.